Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Watch and Coffee Talk. Nah, teman-teman, topik hari ini ringan sekali. Tapi kalau bisa teman-teman berpartisipasi ya. Maksudnya di kolom komentar, saya juga pengen tahu sih rata-rata kalau teman-teman itu untuk pertama kali memilih atau memiliki jam tangan, apa sih yang teman-teman concern gitu? Mereknya dulu, ukurannya, atau jenisnya, atau harganya, atau ini bisa dijadikan investasi atau apa? Saya akan sharing yang saya, teman-teman juga boleh sharing yang teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, teman-teman, saya akan melihat portfolio saya dulu. Kalau misalnya masih kosong, saya akan tentukan bahwa apakah ini untuk dipakai atau ini memang untuk investasi dan dipakai. Kalau misalnya hanya untuk dipakai, nggak peduli investasi, saya akan memilih jam yang cenderung unik. Maksudnya unik, gini, kalau bisa ini bukan jam yang pasaran. Maksudnya yang tiba-tiba kita beli, pokoknya kita ke toko, kita ada barangnya langsung dibeli, bukan. Kalau bisa barangnya tuh dicarinya agak sedikit susah. Maksudnya bukan susah-susah bagaimana sih teman-teman, tapi maksudnya gini, barangnya itu nggak banyak lah. Maksudnya kalau kita ke toko langsung kan, mau beli jam, ke toko jam langsung, kita lihat langsung beli. Nah kan begitu ya teman-teman. Sebisa mungkin saya research dulu tipe-tipe apa aja yang kelihatannya nggak terlalu pasaran lah. Jadi kalau saya beli jam tangan ini tuh nggak terlalu pasaran. Ini untuk dipakai ya teman-teman. Jadi kategori pertama adalah untuk dipakai dulu nih. Nah, dari yang nggak pasaran itu, kalau merek saya untuk dipakai nggak terlalu harus Swiss atau apa yang luxury gitu ya, nggak usah. Kalau untuk dipakai saya malah cenderung lebih suka yang biasa-biasa aja gitu. Entah itu merek Seiko boleh, G-Shock boleh gitu, Hamilton boleh. Jadi mau Swiss, mau Jerman, mau Jepang semuanya juga boleh. Yang pasti pertama saya nggak pengen model yang pasaran, saya pengen model yang rada-rada unik gitu. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, saya pasti ngelihat ukurannya dulu. Jadi bukan milih harga dulu ya teman-teman, saya milihnya ukurannya dulu. Dan kenapa tadi nomor satunya nggak yang pasaran dulu, sesuatu yang unik? Karena kalau misalnya harganya beda dikit, why not? Intinya begitu. Jadi bukan harga dulu yang pertama. Nah, tadi kedua ukuran. Saya pasti memilih range diameter 40-37 mm. Atau bahkan 36 pun masih cenderung bisa, teman-teman. Bisa menjadi pilihan saya. Jadi, ukuran diameter harus 36-40 mm. Dengan lak to lak itu harus di bawah 48 mm, itu harus ya di bawah 48. Dan kalau 48 lebih dikit nggak apa-apa, dan tidak terlalu pendek juga. Jadi maksudnya paling kecil mungkin lak to lak 44 lah teman-teman, 44 mm. Jadi 44 sampai 48 mm itu adalah ukuran lak to lak. Thickness itu nggak lebih dari kalau G-Shock susah ngomong ya. Kalau misalnya jam yang lain standarnya kurang lebih mungkin sekitar 10 sampai 13 mm, still okay. Kalau 13-nya masih koma sedikit juga masih nggak masalah, tapi sebisa mungkin di range 10 sampai 13 ya. Jadi thickness-nya itu. Terus bracelet mah bebas lah teman-teman, yang penting enak dipandang aja lah, enak dilihat. Jadi yang pertama tadi saya ulang dulu ya. Kan kategorinya untuk dipakai nih, pasti saya nyari yang unik. Berikutnya kedua ya nyarinya ke ukuran. Baru yang ketiga, saya akan memilih based on harga. Jadi dari model-model dan merek-merek. Kalau bagi saya pribadi merek mungkin mungkin adalah merek-merek tertentu lah. Tapi maksudnya misalnya contoh ya, ada merek seperti Hamilton, ternyata saya suka loh teman-teman. Kalau misalnya ada di Hamilton, bukan di jam seperti misalnya apa ya, sekelasnya itu ya jam-jam atau mungkin yang luxury lah gitu, saya mungkin lebih milih Hamilton nggak apa-apa. Tapi kalau untuk beberapa merek seperti Mido saya belum pernah touch sih, belum pernah lihat. Tapi kalau misalnya ternyata modelnya sangat bagus, mungkin akan nggak masalah juga ya. Tapi pasti setiap merek itu punya karakternya tersendiri yang teman-teman tuh cocok sama model-modelnya gitu. Jadi so far yang saya oke ya dengan ngelihat merek-merek yang non luxury dulu lah ya untuk dipakai ya. Itu Hamilton, Tissot, Seiko, G-Shock, sementara itu sih. Jadi belum terlalu ada lagi yang bagaimana banget gitu di model-modelnya. Untuk jam biasa Orient juga oke, tapi saya lebih suka Seiko sih untuk model lah dan tipe gitu ya. Kalau untuk luxury ya
banyak banget pilihannya, terlalu banyak. Jadi hampir semua suka lah luxury. Jadi nggak peduli harus Rolex, harus AP, hampir semua oke lah gitu. Kecuali yang aneh-aneh lah, maksudnya kayak Ulysse Nardin itu aneh juga sih, walaupun kalau misalnya dikasih ya diterima gitu. Tapi kan gambar-gambarnya aneh ya. Nah anyway, jadi berarti harga dan merek lah ya yang nomor 3 ya. Jadi merek-mereknya merek-merek yang memang udah saya suka, baru masuk ke harga. Harganya oke nggak, saya suka, masuk ke kantong saya nggak gitu. Jadi itu sih yang biasanya saya pilih. Nah kalau teman-teman pilih apa dulu nih? Karena kan banyak loh ya pilihan dalam memilih jam tangan itu. Misalnya contoh, Anda harus diver nggak? Anda harus chrono. Nah ini mungkin keempat deh, keempat tipe jam tangan. Kalau saya pribadi, mungkin memang di portfolio harus ada apa ya namanya ya, mix lah ya. Nggak misalnya diver semua. Saya suka chronograph, saya suka diver watch, saya suka yang strap kulit, saya juga suka rubber, saya juga suka G-Shock. Gawat teman-teman, suka semua ya. GMT pun suka ya, sebenarnya semua suka lah. Tapi kalau suruh pilih mungkin top number one list saya kalau dulu chronograph, tapi karena udah punya ya makanya saya ngambil diver watch. Diver watch sudah punya, mungkin sekarang yang belum punya dress watch, jadi mungkin next akan ngambil dress watch ya. Atau kalau dikasih kayak jam yang lebih apa ya, casual, fun gitu ya, G-Shock ya. G-Shock sih ya masuk ke casual lah, intinya gitulah, casual watch yang unik-unik dan aneh-aneh. Ya itu, jadi 4 itulah ya teman-teman. Nah kalau teman-teman pilih apa dulu nih? Apakah harus yang mahal dulu gitu? Apakah harga Anda harus yang luxury, nggak mau yang ini? Atau kalau yang biasa tuh Anda harus mereknya dulu? Anda apa dulu? Karena beberapa teman saya pilih langsung mereknya teman-teman. Dia nggak peduli ukuran ya, pokoknya yang penting mereknya masuk. Nah sekarang itu kategori pertama. Yang kedua adalah kategori untuk investasi. Kategori investasi saya pasti milih kantong dulu teman-teman. Jujur kalau ini beda ya sama milih yang untuk dipakai. Kalau kategori investasi saya pasti milih sesuai ukuran kantong nggak. Kalau nggak sesuai ya udah kan skip kan, nggak mungkin gitu. Kalau contoh misalnya sesuka-sukanya saya sama FP Jones, sesuka-sukanya saya sama Alang Ensuna, nggak masuk kantong, udah skip. Jadi cari jam tangan yang harga dulu pasti. Kedua, saya masuk ke merek. Ya kalau untuk investasi ya teman-teman udah tahu lah, Rolex, AP, dan Patek biasanya ke arah situ. Ketiga, saya baru milih ukuran. Jadi ukuran pun penting sekali. Tetap ukuran itu di 36 sampai 40 mm. Ya kalau 41 memang 41 suka ada yang kecil ya, terutama lak-tulaknya itu masih memungkinkan. Tapi kalau lak-tulaknya udah besar walaupun ukurannya sekitar 41 mm itu I think a no for me gitu. Nah, dari situ baru saya mungkin milih ibaratnya jenisnya gitu kan, entah itu chrono, entah itu diver, saya nggak peduli. Kalau untuk investasi saya nggak peduli lah. Misalnya contoh kayak sekarang kalau misalnya disuruh mau nambah investasi apa lagi nih, yang paling saya incer Oyster Perpetual sih teman-teman dari Rolex. Jadi itu yang masuk kantong menurut saya gitu ya. Dan belum pernah punya jam yang kayak gini. Incernya apa? Kalau nggak 36, 41 Oyster Perpetual, warna kuning atau Blue Tiffany. Itu aja sih teman-teman yang sekarang kalau ngincer. Jadi saya udah tahu misalnya kalau nanti suatu saat lah ya teman-teman kekumpul uangnya ya, saya rasa masih masuk akal. Terus dari mereknya udah dapet, dari harga, bukan harga, dari diameter, ukuran, dan lain-lainnya juga oke. Yang terakhir ya jenisnya saya suka gitu. Clean banget kan, symmetrical banget gitu, nggak ada date. Tapi dialnya itu, karena salah satu memilih jam itu kan yang kita lihat dialnya ya teman-teman. Kalau Kevin O'Leary ya salah satu pencinta jam juga, pebisnis luar di Amerika juga ya, pebisnis besar ya. Dia salah satu pembawa acara Shark Tank gitu kan. Dia selalu melihat dialnya dulu. Mungkin itu bisa dijadikan yang kelima loh teman-teman. Dialnya menarik nggak? Atau misalnya saya juga lagi ditawarin nih sama teman gitu kan, G-Shock yang Earth. Ada teman-teman, ada yang nawarin gitu G-Shock Earth. Itu bukan dial tapi bezelnya. Bezelnya itu berbentuk bola dunia. Itu bagus gitu. Udah lihat fisiknya bagus nih. Sekarang di mana di Indonesia ini ada yang nawarin, ya harganya cukup bersahabat daripada ini, tapi memang masih termasuk lumayan ya teman-teman. Karena
kalau untuk jam yang seperti G-Shock itu sebenarnya butuh nggak butuh, perlu nggak perlu, bukan sebuah investasi. Dipakai juga udah punya jam tangan gitu kan, nggak, jadi bukan kebutuhan yang penting lah gitu sih, singkat cerita begitu. Tapi kalau untuk memilih jam tangan, boleh nih teman-teman, Anda boleh memilih tipe itu dari si dialnya itu. Contoh dial yang unik, yang aneh, yang keren, yang memang beda dari yang lain ya, menurut saya salah satunya adalah merek Grand Seiko ya, dengan segala rupa dial yang luar biasa di bentuknya seperti itu sih. Jadi ya itu, saya pasti dari harga, ini untuk investasi dari harga, berikutnya saya lihat dari merek ya teman-teman, berikutnya saya lihat dari ukuran, berikutnya dari si tipe-tipenya apa, jadi kayak chrono apa, berikutnya baru dial gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Nah, kalau teman-teman yang buat investasi, Anda milihnya apa dulu gitu. Nah, semoga teman-teman yang, kalau Anda udah tulis ya, yang buat dipakai sama yang buat investasi, dan ternyata memang ada jam-jam yang Anda hunting gitu, yang atau mungkin sementara dijadikan wish list gitu ya, wish list, we don't know, for apa, di Februari ada Valentine gitu kan, mungkin buat hadiah Valentine atau apapun. Ya inilah, siapa tahu bisa, atau belum tentu di Valentine lah, di tahun 2023 bisa kesampaian buat teman-teman, wishlistnya tercapai gitu. Who knows ya teman-teman. Itu aja yang pengen dibahas hari ini. Jadi videonya cukup ringan, kita bahas yang fun-fun aja, yang santai-santai. Sampai ketemu di next video. See you guys.